Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para hadirin hadirat, para pemirsa Raja TV dan Radio Raja dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pelajaran kita tentang tafsir surat Al-Ahzab dan sekarang kita masuk pada ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallah 'alaikum idh ja'atkum junudun arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allah bima ta'maluna basira. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya, wahai orang-orang yang beriman. Ya, ini panggilan khusus ya kepada orang-orang beriman. Ya. Yang tentunya memotivasi mereka untuk mendengar, karena kalau dibilang wahai orang beriman akan terpanggil ya. Ya, dia ingin mendengar karena dia merasa beriman ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi 'alaikum. Ingatlah ya. Ingatlah nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Allah kepada kalian. Allah dalam surat ini, dalam ayat ini mulai menjelaskan tentang bagaimana peristiwa perang Ahzab. Allah berfirman setelah itu, idh ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan. Ketika datang kepada kalian junud, ketika datang kepada kalian junud maksudnya pasukan ya. Ahzab maksudnya fa arsalna 'alaihim rihan, maka kami kirim kepada mereka, maka kami kirimkan kepada mereka rihan, angin ya, wa junudan tarauha, dan pasukan yang kalian tidak melihatnya. Pasukan yang kalian tidak lihat. Wa kana Allah bima ta'maluna basira, sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Di sini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang yang beriman, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Tentunya orang beriman di sini yang masuk pertama kali para sahabat ya. Yang masuk pertama kali dalam panggilan ini adalah para sahabat. Ya, adalah para sahabat. Apalagi Allah mengingatkan kepada mereka tentang nikmat pertolongan Allah kepada mereka tatkala perang Al-Ahzab. Ya. Meskipun ayat ini mengingatkan para sahabat tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka, tetapi itu adalah nikmat bagi kita juga sebagai kaum muslimin, karena nikmat yang didapatkan oleh Nabi dan para sahabat di masa mereka adalah nikmat bagi kita. Perang Badar adalah nikmat bagi kita. Perang Ahzab Allah selamatkan para sahabat kaum mukminin ketika itu adalah nikmat bagi kita. Karena dengan pertolongan Allah kepada mereka, maka sampailah Islam kepada kita. Jadi, ayat ini meskipun berbicara tentang khitabnya atau tujuan pembicaraannya kepada para sahabat, tapi juga berlaku kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Yaitu nikmat apa? Nikmat kalian diselamatkan dari Ahzab. Itu nikmat secara khusus, nikmat Allah menyelamatkan kalian dari Al-Ahzab ya. Al-Ahzab yaitu pasukan dalam perang Khandaq ya. Kemudian kata Allah, yaitu idh ja'atkum junudun. Idh ja'atkum yaitu ketika zarf ya. Junudun. Di sini perhatikan Allah mengatakan junudun. Ya. Junud. Pasukan. Pasukan ini
Sudah sama-sama diketahui oleh para sahabat. Yang dimaksud dengan pasukan ini Al-Ahzab, diketahui. Yaitu pasukan yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui. Yaitu gabungan antara orang-orang kafir Quraisy yang berjumlah sekitar 4.000 bersama kabilah Ghatafan dan teman-temannya dari Najd yang berjumlah sekitar 6.000. Sehingga jumlah pasukan menjadi 10.000. Tetapi anehnya, perhatikan di sini, meskipun pasukan ini sudah diketahui, Allah tidak mengatakan al-junud. Namun Allah tidak mengatakan al-junud pakai alif lam. Alif lam al-ma'rifah atau lil ahad ya. Allah tidak pakai alif lam, tetapi Allah menjadikannya dengan nakirah. Tetapi dengan nakirah. Junudun. Fungsinya apa? Untuk menunjukkan ta'zim nakirah tersebut. Tujuannya dua, untuk lit ta'zim ya, dan lit takfir. Ini diantara fungsi bahasa Arab. Artinya pengagungan pasukan tersebut. Ini pasukan besar. Maksudnya lit ta'zim yaitu pasukan besar. Kemudian takfir maksudnya jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Dan kita tahu ternyata jumlahnya berapa? 10.000 ya, jumlahnya 10.000. 10.000 ya. 4.000 Quraisy, kemudian 6.000 kabilah Ghatafan dan yang lainnya ya, kabilah-kabilah lainnya. Baik. Apa yang Allah bantu kepada kaum muslimin, kata Allah, fa arsalna alaihim rihan. Kami kirimkan kepada mereka angin. Ya, angin ini kata Nabi SAW dalam hadis ya, nusirtu bis saba wa uhlika adun bid dabur. Ya, kata Nabi SAW, aku ditolong dengan angin timur ya. Angin timur, dan Ad dihancurkan dengan angin barat. Ini Saba maksudnya angin timur. Ada bidabur, angin barat. Kenapa? Allah bisa saja mengirim yang lebih dahsyat daripada angin yang Allah kirimkan kepada kaum Ad, tetapi Allah tidak membinasakan satu kaum di mana wa anta fihim. Ya, sementara Rasulullah SAW berada di tengah-tengah mereka. Jadi Allah cukup kirimkan dengan angin yang ringan, ya, tetapi memporak-porandakan mereka. Angin timur lebih ringan, angin barat dahsyat, pernah menghancurkan kaum Ad sampai diangkat 7 hari, 8 hari, 7 malam atau 7 hari 8 malam, diangkat di atas udara. Padahal kita tahu kaum Ad begitu kuat, diangkat tidak turun-turun di bumi, menunjukkan angin tersebut sangat dahsyat. Tetapi Allah kirimkan angin yang lebih ringan, yaitu angin timur yang datang kemudian porak-porandakan kemah-kemahnya pasukan kaum musyrikin, kemudian menggulingkan kider-kider mereka, ya, tempayan-tempayan mereka, panci-panci mereka yang mereka gunakan untuk masak tertumpahkan. Kemudian kemah-kemah mereka jatuh sampai kuda-kuda mereka tidak bisa bergerak apa-apa. Bahkan sebenarnya mengatakan datang pasir-pasir, kerikil-kerikil melimpah mereka. Angin tersebut, ya. Dan di antara yang menakjubkan, jarak antara kaum muslimin ini disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Jarak antara kaum muslimin dengan mereka cuma jarak hondak, ya. Cuma jarak hondak, tetapi angin yang menimpa kaum musyrikin secara dahsyat, adapun angin yang menimpa kaum muslimin cuma ringan, ya. Padahal jarak mereka sangat dekat, tetapi tadi ketika Allah mengirimkan angin tersebut Allah perintahkan. Ya, angin tersebut Allah perintahkan untuk menimpa yang mana? Karena semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi angin tersebut menghancurkan porak-porandakan kemah mereka, menjatuhkan kider-kider mereka, tempayan-tempayan mereka. Akhirnya mereka esoknya pulang kembali ke negeri mereka masing-masing, ya. Wa junudan lam tarauha, pasukan yang kalian tidak lihat, maksudnya para malaikat. Para malaikat, ya. Ikut memporak-porandakan, ya, kemah-kemah mereka, kem-kem mereka. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan, ya. Ya, ini tujuan Allah ingatkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan ketika itu, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan sekarang pun Allah
mengetahui, yaitu bima ta'maluna basira. Allah mengetahui semua yang kalian lakukan, ya. Ketika itu maupun sekarang. Dan ini ayat seperti ini, wa kana Allah bima ta'maluna basira adalah targhib wa tarhib. Targhib dan tarhib, ya. Targhib maksudnya motivasi. Targhib maksudnya peringatan. Ya. Artinya ingatlah apa yang kalian lakukan sedikit pun jangan kalian khawatir, ya. Pasti Allah lihat, dan kalau Allah sudah lihat pasti ada balasannya. Makanya Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, walau antalqa akhaka biwajhin talik, meskipun hanya tersenyum ketika saudaramu. Ittaqun nar walau bisyaqqit tamrah. Jagalah dirimu dari neraka meskipun sepenggal korma. Orang mungkin enggak menganggap, orang mungkin enggak melihat perbuatanmu, tapi kau yakin Allah Maha melihat apa yang aku lakukan. Maka ayat ini memotivasi kita untuk beramal soleh, ya. Sedikit apapun, ya. Untuk beramal soleh. Beramal soleh. Ya. Sedikit apapun jangan diremehkan. Apalagi kalau banyak. Dan juga agar ikhlas. Agar ikhlas. Kita merasa ikhlas ketika kita tahu Allah melihat kita. Kapan kita tidak ikhlas? Tatkala kita lupa Allah melihat kita. Makanya sebagian ulama ketika menafsirkan ikhlas mereka mengatakan dawamu ru'yatil nisyan ru'yatil khalq bidawamin nazar ilal khaliq. Nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazar ilal khaliq. Melupakan pandangan manusia karena terlalu sering melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melupakan komentar-komentar manusia karena dia tahu Allah sedang melihatnya. Jadi kalau kita ingat ayat ini, wa kana Allah bima ta'maluna basira, Allah Maha melihat apa yang kau lakukan, kita akan ikhlas, enggak terlalu peduli dengan komentar orang. Ya sudah, Allah bilang apa ya sudahlah. Yang penting Allah sudah lihat saya melakukan, Allah lihat perbuatan saya, Allah melihat amalan hati saya, Allah tahu gerak-gerik hatiku, sudah cukup, ya. Kemudian juga tarhib sebagai peringatan, ya, bahwasanya apa yang kau lakukan sekecil apapun Allah lihat. Lirikan matamu, ucapan lisanmu, ya, semua dilihat oleh Allah, dan kalau Allah sudah lihat pasti ada balasannya. Pasti ada perhitungannya pada hari kiamat kelak. Kemudian Allah berfirman, wa kana Allah bima ta'maluna basira. Idz ja'ukum min fawqikum. Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Wa min asfala minkum. Wa idz zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir. Wa idz zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Lanjutannya, wa tadhunnuna billahi dhununa. Hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Hunalika wa butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Baik. Kata Allah, idz ja'ukum, ketika mereka mendatangi kalian, tatkala mereka mendatangi kalian. Dari atas kalian. Dari atas kalian. Kemudian wa min asfala minkum, dari bawah kalian. Wa izagatil absar, tatkala pandangan menyimpang, wa balagatil qulub, dan jantung-jantung sampai ke bawah kerongkongan. Baik. Kita tafsirkan dulu, ya. Para ulama mengatakan tatkala mereka mendatangi kalian, yaitu Al-Ahzab, maksudnya Al-Ahzab, dari atas kalian, dari bawah kalian. Dua pendapat apa yang dimaksud dengan dari atas, dari bawah. Pendapat pertama ini jumhur ahlu tafsir, kebanyakan ahli tafsir mengatakan dari atas maksudnya pasukan dari Hijaz, yaitu pasukan Quraisy. Yang pasukan Quraisy, kemudian dari bawah maksudnya pasukan Najd, yang dari Najd.
pasukan Gotofan, dan lain-lain. Ini maksudnya ya. Quraisy datang dari arah barat, adapun kabilah Ghatafan dari arah timur. Ya, dari arah barat itu maksudnya di atas kaum muslimin, kemudian dari arah timur bagian dari lebih landai daripada daerah pasukan kaum muslimin. Ini pendapat pertama. Secara umum para ahli tafsir ya seperti Al-Qurtubi dan yang lainnya ya, At-Tabari dan yang lainnya menafsirkan dengan tafsiran seperti ini ya. Sa'di bahkan menafsirkan seperti ini, kemudian Syekh Utsaimin juga menafsirkan seperti ini. Ada pendapat kedua dari Al-Alusi, ini pendapat Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani, yaitu maksudnya al-ihatah bikum, yaitu pasukan mengepung kalian dari segala arah. Ini maksudnya ya. Dan ini juga kuat ya karena memang yang datang bukan cuma kabilah Ghatafan, kemudian kabilah Quraisy 10.000, kemudian dari bawah juga ingat sudah ketika terjadi perang Khandaq ternyata Bani Quraidah yang berada di bagian bawah kaum muslimin yaitu daerah selatan ya, daerah selatan kaum muslimin dari selatan kota Madinah juga berkhianat sehingga dari arah utara berkumpullah Ahla Azab dan dari dalam sekitar 700 pasukan atau kurang lebih, dari bawah juga siap merongrong kota Madinah yaitu dengan kabilah Bani Quraidah yang berkhianat membatalkan perjanjian damai dengan Rasulullah dan ikut bergabung dengan Ahzab. Sehingga dari segala sisi kaum muslimin dikepung. Ini pendapat yang kedua maksud dari tatkala mereka datang dari arah kalian, dari bawah kalian. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa iza qatil absar." Tatkala pandangan nyimpang, pandangan miring ya. Zagot itu miring ya. Seperti matahari miring dari dari tengah langit kemudian menuju dari timur menuju ke barat. Apa yang dimaksud dengan pandangan miring? Juga dua pendapat di kalangan para ulama ya. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya miring maksudnya malat an kulli syai'in ila aduwihim, yaitu pandangan mereka hilang semua, cuma terfokus kepada miring dari segalanya. Terfokus kepada musuh, saking ketakutan sehingga yang mereka lihat cuma musuh, tidak melihat yang lain. Kalau mereka melihat sisi lain sudah tidak fokus. Fokus mereka hanya kepada musuh, saking menakutkan. Ini tafsir banyak ulama seperti ini. Ini pendapat jumhur ulama. Maksudnya pandangan mereka miring dari segala hal dan fokus kepada musuh. Fokus kepada musuh. Pendapat kedua yang dipilih oleh Tahir bin Ashur, bahwasanya pandangan mereka tidak fokus. Miring. Fokus karena saking takutnya. Saking takutnya. Dua-duanya ada sisi benarnya ya. Karena ketika para sahabat itu dikepung, mereka saking takutnya sehingga pandangan mereka tidak bisa fokus. Miring-miring karena saking takutnya. Ya, ini dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Kemudian wa balagatil qulubul hanajir. Jantung sampai bawah kerongkongan. Bawah kerongkongan. Itu jantung naik. Ini pun ada dua pendapat, sebagian menafsirkan dengan hakikinya benar-benar katanya jantung naik saking ketakutannya. Pendapat yang jumhur ulama mengatakan ini adalah uslub orang Arab ketika menyatakan ketakutan yang sangat dahsyat, yaitu dikatakan bahwasanya dada mereka naik. Padahal tidak, cuma ini ibarat mereka, Allah menggunakan uslub metode mereka tatkala mengungkapkan suatu orang dalam kondisi takut. Yaitu apa? Detak jantung yang tidak stabil. Seakan-akan mau copot dari dada, itu maksudnya. Seakan-akan mau copot, mau lepas keluar dari mulut saking gemetarnya luar biasa ya. Saking gemetarnya luar biasa. Kemudian Allah lanjutkan bagaimana kengerian kondisi tersebut. Kata Allah, wa tadhunnuna billahi dzununa. Kalian berprasangka kepada Allah dengan banyak prasangka. Dengan banyak prasangka. Prasangka di sini, ini i'rabnya dzununa adalah maf'ul mutlak li bainin naw ya. Maf'ul mutlak.
Artinya tadzunna billahi dzununa, dengan berbagai macam dzan, dengan berbagai macam dzan. Kalian di sini, mencakup mukmin dan munafik. Munafik yang bergabung dalam pasukan kaum muslimin, dalam pasukan. Maka kalian berprasangka kepada Allah dengan banyak prasangka. Prasangka tersebut banyak. Para ulama menyebutkan di antaranya ya prasangka kaum mukminin, prasangka orang-orang munafik. Adapun prasangka mukminin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma ra'al mu'minun falamma ra'al mu'minul ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ya. Ketika mereka melihat pasukan begitu banyak, mereka semakin yakin. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Mereka semakin beriman, semakin bertakwa, yakin bahwasanya akan ada kemenangan. Ini persangkaan orang-orang beriman, semakin yakin. Dalam ketakutan tersebut mereka semakin yakin. Adapun orang munafik maka prasangka mereka banyak. Mereka berprasangka sudah saatnya kaum mukminin habis ya. Saatnya kaum mukminin habis. Bagaimana mau melawan 10.000 pasukan? Enggak mungkin menang. Belum lagi Bani Quraidah, kabilah Yahudi berkhianat dari dalam kota Madinah. Terus bagaimana menang? Bagaimana datang pertolongan? Kondisinya seperti ini. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Saking ketakutan mereka berprasangka yang tidak-tidak. Ya. Dan ini prasangka orang munafik ya. Saking kondisi sangat mengerikan. Kata Allah, "Hunalika tu'butiliyal mu'minun." Disitulah orang-orang beriman diuji. Wa zulzilu zilzalan syadida, digoncang dengan goncangan yang dahsyat. Para ulama menyebutkan ada 5 ujian ketika itu. Yang satu ujian saja sudah cukup untuk menghancurkan mereka, untuk menjatuhkan orang. Ya. Ujian tersebut, 5 tersebut, yang pertama adalah pasukan Quraisy. Kemudian atau lebih dari pasukan Ghatafan. Kemudian pengkhianatan Quraidah. Kemudian jumlah yang sangat banyak. Pasukan jumlah yang sangat banyak. Kemudian musim dingin. Musim dingin. Kemudian musim kelaparan. Kelaparan. Ini yang dihadapi oleh mereka kaum muslimin tatkala itu. Yang ini semua adalah ujian-ujian berat. Pasukan Quraisy dengan persenjataan yang penuh, Ghatafan dengan pasukan yang full, kemudian Bani Quraidah pengkhianatan dari dalam. Ini semua mengerikan. Kemudian jumlah mereka yang sangat banyak, yaitu 10.000. Kemudian musim dingin yang sangat luar biasa, sehingga kaum muslimin kedinginan, kelaparan yang sangat luar biasa, sampai Nabi SAW harus mengikatkan perutnya dengan batu. Di sini Allah mengatakan, hunalika butuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Memang disitulah Allah menguji kaum mukminin. Allah ciptakan kita manusia di muka bumi untuk diuji, ya. Untuk diuji. Ya. Oleh karenanya ini Syekh Utsaimin mengatakan tidak bisa kita menggambarkan bagaimana rasa takut mereka kecuali kalau kita dalam posisi mereka. Namun kita bisa bayangkan ya sekilas bagaimana dahsyatnya kondisi ketika itu 10.000 datang, banyak sekali dikepung sampai berhari, ada yang mengatakan sampai 20 hari lebih, ada yang mengatakan 1 bulan, ya, mengerikan ya. Kemudian kondisi mencekam terus ya sampai selama itu, sementara mereka dalam kondisi kelaparan ya. Sampai orang-orang munafik ngejek mereka. Muhammad bilang kita bakalan menang, sementara kita saja mau buang hajat aja nggak berani. Gimana bilang mau menguasai Persia, menguasai Romawi, ya, menguasai Yaman, omong kosong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian perkataan orang-orang munafik. Tapi tolong dihapus.
Karenanya terlalu banyak ayat yang mengingatkan kita agar kita siap untuk diuji. Allah sebut tentang kisah-kisah orang terdahulu, bagaimana para sahabat diuji. Allah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum." Kalian menyangka kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian bagaimana ujian-ujian yang datang seperti yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wa dharra. Mereka ditimpa dengan penderitaan, dengan kepayahan, dengan kesulitan, wa zulzilu, dan mereka digoncangkan oleh Allah, diberi ujian yang sangat dahsyat sampai mereka tergoncangkan. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah. Sampai-sampai sang Rasul dan orang-orang beriman berkata, "Mata nasrullah?" Kapan tiba pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Itu mereka sangat berharap. Ya, mereka ingin menyegerakan pertolongan Allah karena kesulitan yang mereka hadapi begitu lama. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah sangatlah dekat, ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah mereka dibiarkan untuk mengucapkan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah mengetahui mana di antara mereka yang iman yang benar dan mana di antara mereka imannya yang palsu, nampak kemunafikannya, nampak kepalsuan imannya. Baik, ayat selanjutnya Allah berfirman, "Wa idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura." Ya. Dan tatkala orang munafik dan orang-orang dalam hatinya penyakit, mereka berkata, "Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura." Sungguhnya Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami kecuali hanya tipuan, tipu daya. Wa idz qala ta'ifatum minhum, tatkala berkata sekelompok dari mereka, "Ya ahla Yathriba, la muqama lakum farji'u." Ini bukan tempat kalian di sini, di Jabal Sala, Jabal Sila, yaitu tempat lokasi kampnya kaum muslimin. Ini bukan tempat kalian. La muqama lakum farji'u, kembalilah. Wa yasta'dhinu fariqum minhumun nabi. Kemudian sebagian mereka dari orang munafik tersebut minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan medan pertempuran. Yaquluna inna buyutana aurah. Mereka berkata, rumah-rumah kami aurah, terbuka, tidak aman, bisa diserang oleh musuh. Kata Allah, "Wa ma hiya bi aurah." Sungguhnya rumah-rumah mereka aman, kata Allah. Iyuriduna illa firara. Sungguhnya mereka hanya ingin kabur saja, ya. Walau dukhilat alaihim min aqtariha, thumma su'ilul fitnata la atauha, wa ma talabbathu fiha, wa ma talabbathu ya biha illa yasira. Kata Allah, seandainya musuh-musuh masuk kepada mereka dari segala sisi kota Madinah, thumma su'ilul fitnah, kemudian mereka disuruh murtad, disuruh syirik, la atauha, maka mereka benar-benar akan melakukan kesyirikan. Wa ma talabbatsu biha illa yasira, dan mereka tidak akan menunggu-nunggu untuk segera murtad. Walaqad kanu ahadullaha min qabl la yuwalluna al-adbar wa kana ahdullahi mas'ula. Sungguh mereka sebelumnya telah berjanji kepada Allah tidak akan kabur ketika di medan pertempuran, dan sungguhnya perjanjian mereka kepada Allah akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat selanjutnya Allah mulai bercerita tentang orang-orang munafik, ya. Allah mulai bercerita tentang orang-orang munafik yang mereka tidak kuat menghadapi serangan yang begitu dahsyat, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura." Wa idh qalat ta'ifatun minkum ya ahla Yathriba la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqum minhumun nabi yaquluna inna buyutana aurah
Wa ma hiya bi'aurah. Wa ma hiya bi'aurah. Yuriduna illa firara. In yuriduna illa firara. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mulai menceritakan sekelompok yang lain dari orang-orang munafik yang ikut menghadiri perang Ahzab. Karena orang munafik sudah muncul sejak perang Badar selesai. Abdullah bin Ubay bin Salul yang tadinya musyrik karena takut akhirnya dia dan pengikutnya masuk Islam, KTP-nya Islam. Sebagaimana kita ceritakan dalam perang Uhud, ketika pasukan Rasulullah SAW 1.000 orang, akhirnya 300 orang munafik mengundurkan diri. Ketika perang Ahzab, nampaklah keimanan mereka yang sungguhnya itu iman palsu, maka mereka mulai mengungkapkan isi hati mereka. Ya, bagaimanapun orang munafik berusaha menyembunyikan kemunafikan mereka, wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Mereka sungguh kau akan mengenal mereka dari ucapan-ucapan mereka. Pasti mereka ngomong ya. Kullu ina'in bima fihi yandah. Sungguhnya namanya ceret akan mengeluarkan apa yang isi di dalamnya. Kalau isinya susu ya keluar susu, isinya teh keluar teh. Kalau isinya kemunafikan pasti akan terungkap meskipun disembunyikan dengan indah, dalam kondisi-kondisi itu pasti akan terungkap ya, isi hati tersebut. Nah, dalam kondisi demikian maka mulailah orang-orang munafik ngomong. Idh yaqul munafiquna, dan berkata orang munafik. Orang-orang munafik. Walladzina fi qulubihim marad, dan orang-orang yang dalam hatinya penyakit. Yang dalam hatinya penyakit. Ya. Apakah mereka tingkatan-tingkatan orang munafik? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas orang munafik hati mereka sakit ya. Apakah waw di sini adalah penjelasan dari yang sebelumnya ataukah ini tingkatan-tingkatan orang munafik? Karena nanti Allah jelaskan orang munafik bertingkat-tingkat di sini. Mereka berkata, "Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura." Allah tidak menjanjikan kepada kita, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kita kecuali tipu daya. Subhanallah, ini perkataan kufur ini. Kecuali tipu daya ya. Jadi benar-benar mereka mengucapkan bagaimana bilang Allah menipu, Rasul menipu, ya ini kekufuran jelas, ya, kekufuran, kemunafikan mereka muncul ketika itu. Wa idz qalat ta'ifatun minhum wa idz qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib, ya. Dan ketika sebagian dari sekelompok dari mereka berkata, sekelompok dari mereka berkata, dari mereka, maksudnya mereka ini siapa? Munafik. Munafikin. Ya. Wa idz qalat ta'ifatun minhum, ya. Ya ahla Yathrib, wahai penduduk Yathrib. Wahai penduduk Yathrib. Yathrib maksudnya kota Madinah. Yathrib. La muqama lakum farji'u. Tidak ada iqamah. Muqam maksudnya dari aqama yuqim, tidak ada tempat bagi kalian di sini. Tidak ada tempat bagi kalian di sini. Kembalilah, farji'u, pulanglah ke rumah kalian. Ke rumah kalian. Wa yasta'dhinu fariqum minhumun nabi. Sebagian mereka minta izin. Minta izin, ya. Minta izin kepada Nabi untuk meninggalkan medan pertempuran. Yaquluna inna buyutana aurah. Kata mereka, rumah kami tidak aman. Kata mereka, rumah kami tidak aman. Aurat maksudnya terbuka, tidak aman. Bisa dimasuki pencuri, bisa diserang oleh musuh. Allah bantah, wa ma hiya bi aurah. Rumah mereka aman, kata Allah. Tidak terbuka, mereka aman. Allah bantah. Yuriduna illa firara. Mereka hanya ingin kabur. Dan ini semua cerita orang munafik. Baik. Berarti kan sini orang munafik di sini bertingkat-tingkat. Ada yang hatinya berpenyakit dan ngomong sungguh-sungguh dengan terang-terangan. Ini ngomong terang-terangan. Ngomong terang-terangan. Allah penipu. Ini yang paling parah ini. Allah menipu.
Allah menipu kita, Rasulullah SAW menipu kita, jangan percaya. Ya. Wa idz qala ta'ifatun minhum, ada juga kelompok yang lain. Ya. Yang berkata, ya ahla Yathrib, ini kelompok lain lagi. Kelompok berikutnya. Di antara mereka, ya, ada spesial yang ngomong seperti ini. Wahai penduduk Yathrib, pulanglah. Jadi mereka kabur. Kelompok berikutnya kabur dari medan pertempuran. Ini dosa besar. Kemudian irjaf, melakukan irjaf. Al-irjaf yaitu menakut-nakuti, memberi ketakutan. Ketakutan kepada pasukan. Dengan mengatakan, la muqama lakum, tidak ada tempat bagi mau gimana mau ngelawan 10.000, la muqama lakum. Itu membuat takut. La muqama lakum. Oleh karena mereka mengatakan, farji'u, kembalilah. Provokasi. Kembalilah, kata mereka. Oleh karenanya, ketika mereka memprovokasi untuk kabur dari medan pertempuran, padahal kaum muslimin cuma berapa? 3.000-an. Kalau mereka kabur banyak, tinggal berapa lagi? Mereka menggunakan ya ahla Yathrib. Perhatikan sini, wahai penduduk Yathrib. Yathrib adalah Madinah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu bi qaryatin ta'kulul qura, yaquluna Yathrib wa hiya al-Madinah. Tanfin nas, ya, kama yanfir kil khabathal hadid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk berhijrah ke suatu negeri yang akan menaklukkan negeri-negeri yang lain. Suatu kota yang menaklukkan kota-kota yang lain. Yaquluna Yathrib, mereka menamakan negeri tersebut Yathrib wa hiya al-Madinah, padahal dia adalah Madinah, yaitu Thaibah. Rasulullah SAW tidak suka menamakan Madinah dengan Yathrib. Ada para ulama bahas kenapa Rasulullah SAW tidak suka dengan Yathrib, dan yang syar'i adalah Madinah. Tetapi orang-orang munafik ini, yang mereka adalah penduduk kota Madinah aslinya, dari suku Aus Khazraj yang munafik, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, maka mereka mengingatkan tentang hamiyah jahiliyah, yaitu kesukuan. Perhatikan sini, mereka memanggil dengan kesukuan. Mereka memanggil dengan mengingatkan fanatik kesukuan. Fanatik kesukuan. Ini bahaya. Kenapa? Karena Yathrib nama sudah diganti oleh Nabi. Ini sudah tahun 5 Hijriah. Yathrib itu nama pertama ketika Nabi pertama datang. Yathrib sudah diganti dengan Madinah. Kenapa mereka tidak mengatakan ya ahlal Madinah? Wahai penduduk kota Madinah, dengan nama baru yang Nabi namakan. Kenapa tidak mereka mengatakan ya al-muslimun, ya ayyuhal muslimun, wahai kaum muslim. Mereka mengatakan ya ahla Yathrib, wahai penduduk kota Yathrib. Yaitu kita ini kan satu-satu suku. Jadi mereka mengingatkan jahiliyah mereka. Mereka bukan mengatasnamakan Islam, tetapi mengatasnamakan suku. Dan ini adalah tidak benar. Kata Nabi, da'uha fa innaha muntinah. Jangan sebut-sebut dengan nama-nama suku yang bukan nama-nama Islam. Ya. Jahiliyah, dakwal jahiliyah. Rasulullah tidak suka, ini jahiliyah. Kita harus dengan nama agama, bukan dengan nama suku. Ya. Kalau dengan nama suku, kita bisa bermusuhan dengan suku yang lain, juga kaum muslimin. Itu yang terjadi sekarang, sebagian kaum muslimin satu suku ini atas nama suku, akhirnya bertengkar. Ya. Bahkan dalam bertengkar dalam masalah yang sepele, masalah konyol, bertengkar gara-gara bola, sampai ada yang meninggal. Ini konyol dan seperti ini. Ya. Karena atas nama suku, atas nama ini. Kalau nama kaum muslimin, ya udah kita sama saudara. Sama-sama bersaudara, sama kaum muslimin. Tapi mereka, orang-orang munafik, mereka meninggalkan nama syar'i, nama kaum muslimin, mereka mengingatkan fanatik jahiliyah dengan ya ahla Yathrib. Kembalilah, provokator. Ini kelompok. Kelompok yang lain, wa yasta'dhinu fariqum minhumun nabi. Ini lebih ringan sedikit. Kelompok lain, kelompok berikutnya lebih ringan. Apa yang mereka lakukan? Minta izin. Minta izin meninggalkan medan pertempuran. Dan di sini sebenarnya mengatakan wa yasta'dhin, ini menggunakan fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari' yang menunjukkan atas tikrar, ya. Al mudhari' yadullu ala tikrar. Yaitu mereka ulang-ulang, yulihun, mereka bilang ya Rasulullah, kita harus pergi ya Rasulullah. Kemudian mereka minta alasan, penyalasan, yaquluna inna buyutana aurah, kata mereka, rumah-rumah kami terbuka ya Rasulullah, nanti akan diserang oleh orang-orang kafir atau ada pencuri yang masuk. Mereka cari alasan. Ini masih sopan tapi ngawur, ya.
Jadi mereka kalau yang ini sudah enggak sopan, sudah pergi, tinggalkan. Yang ini enggak, dia malu-malu, kemudian minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi izin yang konyol juga yang enggak masuk akal. Maka Allah bantah, "Wa ma hiya bi aurah." Sungguhnya rumah mereka aman. Tidak ada rumah yang terbuka yang aurat, omong kosong. Dan orang-orang Ahzab yaitu suku Quraisy dan suku Ghatafan tidak sedang menyerang pinggiran-pinggiran. Mereka sedang masuk di kota Madinah, pusat kota Madinah, ingin membumi hanguskan Nabi dan para sahabatnya. Bukan ngurusin rumah-rumah di pinggir-pinggir kota Madinah, di apalagi luar kota Madinah, enggak. Jadi kata Allah, wa ma hiya bi aurah. Rumah mereka tidak bukan aurat, artinya rumah mereka aman. Kata Allah menunjukkan tujuan mereka, yuriduna illa firara. Mereka hanya ingin kabur. Maksudnya alasan ini, ya, minta izin ini alasannya adalah untuk apa? Untuk kabur. Ini tujuannya. Hanya untuk kabur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau dukhilat alaihim min aqtariha summa su'ilul fitnah la atauha wa ma talabbathu biha illa yasira." Kalau seandainya dukhilat alaihim, yaitu musuh-musuh masuk menguasai mereka, min aqtariha, masuk dari min aqtariha, di sini ada khilaf, ada dua pendapat, ada yang mengatakan Madinah, ada yang mengatakan rumah-rumah mereka. Tapi Syekh Utsaimin rahimahullah merajihkan Madinah karena aqtar yaitu dari sisi-sisi, kalau rumah tidak dikatakan sisi rumah, tapi kalau kota iya. Maksudnya Allah mengatakan seandainya Ahzab ini akhirnya masuk di kota Madinah dari segala sisi, menguasai kota Madinah. Tsumma su'ilul fitnah, kemudian orang-orang ini yang minta izin ingin menyelamatkan rumah mereka diminta untuk berbuat syirik. Fitnah di sini ada dua tafsiran juga. Fitnah ada yang mengatakan diminta untuk murtad, untuk syirik, atau ada yang mengatakan diminta untuk perang atas nama kabilah. La atauha, mereka tentu akan mendatangi, setuju, tidak ada ragu-ragu, tanpa terpaksa langsung. Wa ma talabbatsu biha illa yasira, mereka paling hanya sedikit mikir-mikir. Tapi ini adalah ungkapan orang Arab. Talabbatsu biha illa yasira, kalau secara bahasa artinya mereka tidak berdiam kecuali sebentar, maksudnya mereka akan langsung. Mereka akan langsung memenuhi permintaan mereka ini. Artinya Allah ingin menjelaskan mereka ini orang munafik yang sesungguhnya. Seandainya mereka dikuasai oleh musuh, mereka disuruh murtad, mereka langsung murtad. Atau pendapat kedua, kalau mereka dikuasai oleh musuh, kemudian suruh berperang atas nama Arab, atau atas nama suku Madinah, atau yang penting bukan nama Islam, mereka pasti akan menyetujui. Dan inilah sifat-sifat mereka. Kata Allah, وَلَقَدْ كَانُوا آهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ. Sungguh mereka sebelumnya telah berjanji kepada Allah, bahwasanya la yuwallunal adbar, mereka tidak akan kabur, ya. Wa kana ahdullahi mas'ula, dan sungguhnya janji mereka itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah para pemirsa Raja TV Radio Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ayat yang bisa kita jelaskan yang bercerita tentang sifat-sifat orang-orang munafik. Sungguh jauh berbeda antara orang beriman. Orang beriman tatkala melihat jumlah yang banyak, mereka semakin beriman, mereka semakin bertambah iman mereka semakin tawakal menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik mulai kelihatan. Mulai satunya ngapain di sini? Mulai satunya kabur, satunya minta izin. Maka Allah bongkar aib-aib mereka. Dan demikianlah dalam kondisi-kondisi genting, maka muncullah orang-orang munafik yang tadinya tersembunyi akan kelihatan dari komentar-komentarnya, dari ucapan-ucapannya, ketidaksukaannya terhadap Islam akan nampak dalam kondisi-kondisi genting. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja kajian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Saya kembalikan kepada Al-Akh Abu Luqman hafizahullah taala. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di pekan depan masih melanjutkan tafsir surat Al-Ahzab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.